Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Hari ini kita akan belajar buku tema 2, subtema 4, pembelajaran 6 untuk kelas 3 SD. Ayo bermain peran. Cobalah memainkan peran sesuatu dengan cerita yang telah kamu buat pada pertemuan sebelumnya. Bagaimana perasaanmu setelah bermain peran? Aku senang bermain peran. Manakah bagian yang kamu sukai? Bagian cerita yang aku sukai adalah saat kancil memanggil buaya dan hendak menyeberangi sungai. Manakah bagian cerita yang tidak kamu sukai? Bagian cerita yang aku tidak sukai adalah saat kancil ternyata membohongi buaya. Gambarkan kembali cerita tersebut dalam sebuah gambar sederhana. Nah, ini adalah sebuah contoh aja nak ya. Contoh saat pertama kancil ini merasa perutnya lapar setelah dia tertidur, ya kan? Dan ini dia punya akal gimana caranya dia bisa untuk menyeberang ke seberang sungai, ya kan? Akhirnya kancil pun bisa membujuk buaya supaya dijadikan sebagai tempat loncatan supaya bisa nyampe ke seberang sungai. Dan ini saat kancil setelah nyebrang dia langsung lari meninggalkan si buaya. Silakan kalian membuat gambar menurut imajinasi kalian masing-masing. Ini hanya sebuah contoh ya. Apakah semua anggota kelompok mendapatkan peran? Ya, semua anggota kelompok mendapatkan peran. Apakah semua anggota kelompok melaksanakan perannya dengan baik? Ya, semua anggota kelompok melaksanakan perannya dengan baik. Ayo berdiskusi. Untuk dapat menjadikan kelompok terbaik, kerjasama yang baik dari setiap anggota kelompok sangat dibutuhkan. Melaksanakan peran masing-masing dengan baik adalah salah satu contoh kerjasama yang baik. Ada banyak peran dalam kehidupan sehari-hari. Kerjasama yang baik dari setiap peran sangat dibutuhkan agar kehidupan berjalan dengan baik. Ada orang yang berperan sebagai pelajar, tugasnya menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Ada yang berperan sebagai guru, tugasnya mengajarkan ilmu dengan baik. Ada petugas keamanan lingkungan, tugasnya menjaga keamanan lingkungan. Peran apa yang ada di sekitarmu? Cobalah cari tahu peran orang-orang yang ada di sekitarmu. Tanyakan apa peran dan tugasnya. Tuliskan informasi yang kamu dapatkan pada tempat yang tersedia. Nah, berikut ini tabelnya. Misalkan nomor 1, perannya petugas penerima sekolah. Tugasnya memberikan informasi dan memberikan pelayanan yang baik jika ada tamu yang datang ke sekolah. Nah, ini silakan kalian isi sisa nomor yang kosong. Nah, ini saya buatkan contoh peran dan tugas seseorang. Bisa kalian membuat peran-peran yang lain dan tugasnya, otomatis kalian juga harus mengetahuinya. Misalkan kepala sekolah, tugasnya memimpin sekolah, mengatur setiap kegiatan di sekolah. Petugas perpustakaan memberikan pelayanan kepada warga sekolah yang membutuhkan informasi dan pinjaman buku. Penjaga sekolah, tugasnya menjaga keamanan lingkungan di sekitar sekolah. Guru mengajarkan ilmu murid-murid sekolah dengan baik. Tukang kebun, jadi tugasnya menjaga kebersihan di sekolah, merawat tanaman di sekolah. Silakan kalian buat menurut pikiran dan yang kalian tahu tugas-tugas apa yang ada di sekitar sekolahmu atau di sekitarmu.
Cobalah menggambarkan pembagian tugas dan peran seperti cerita di bawah ini. Gambarkan jenis tanaman pada bagian tanah sesuai dengan bacaan berikut. Gunakan warna yang berbeda untuk setiap gambar. Seorang pengusaha memperkerjakan 4 petani untuk mengelola tanah perkebunannya. Pengusaha tersebut membagi tanah menjadi 6 bagian sama besar, lalu membagi tugas seperti berikut ini. Petugas A bertugas menanam tomat pada 7 bagian tanah. 7 ya, tadi ada 16 bagian. Petani B bertugas menanam sayur bayam pada 3 bagian. Jadi dia tukang yang menanam, petani B itu mendapat 3 bagian. Petani C bertugas menanam cabai pada 2 bagian tanah. Petani D bertugas menanam bunga pada 4 bagian. Nah, ini adalah contoh apa? Contoh kotak yang dibagi menjadi 6 bagian sama besarnya. Nah, jadi kita menggambar sesuai dengan apa? Sesuai dengan pembagiannya tadi. Nah, misalkan yang paling banyak ini adalah warna untuk petugas A. Jadi yang petani yang A itu mendapatkan 7. 1 2 3 4 5 6 7. Jadi yang ini adalah A ya. Ini adalah A. Dan ini juga sama. Jadi yang warna merah ini adalah A. Dan warna kuning, ini warna kuning petani apa? Yang warna kuning coba dia mendapatkan 3 bagian. Petani B. Jadi yang kuningnya adalah petani B. Dan petani C mendapatkan 2 bagian. Berarti yang 2 yang mana? Yang 2 bagian, yang warna biru muda. Nah, ini adalah petani yang D, dan ini adalah petani D. Tuliskan bagian tanah yang ditanami dalam bentuk bilangan pecahan. Nah, jadi sekarang kita membuat dalam bentuk bilangan pecahan. Kalau tadi kita bikin kotak ya, itu kotak dengan bagian sama. Kotaknya tadi menjadi 16. Tanah yang ditanamin tomat terdiri dari 7 bagian, berarti 7 per 16. Yang ditanamin sayur bayam terdiri dari 3 bagian, ditulis 3 per 16. Tanah yang ditanamin cabai dari 2 bagian, jadi 2 per 16. Tanah yang ditanamin bunga ada 4 bagian, jadi menjadi 4 per 16. Demikian anak-anakku. Apakah dimengerti? Silakan kalian pelajarin terus-menerus apabila kalian belum mengerti, dan silakan kalian belajar menggunakan angka-angka dan lain dan pertanyaan-pertanyaan yang lain ya. Dan semoga apa yang disampaikan bisa memudahkan kepada orang tua untuk lebih mudah mengajarkan atau menjelaskan kepada putra dan putrinya. Tetap semangat belajarnya dan selalu kerjakan tugas-tugas dari sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya dan tonton video-video selanjutnya.